Perkenalkan, nama saya Reni Marcelina dengan NIM 19101107 dari PKK 3 semester 4. Di sini topik pembahasan saya yaitu tentang epikerma dan dilema. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu epikerma. Epikerma sendiri adalah silogisme yang salah satu atau kedua premisnya disertai alasan dan keterangan. Premis yang disertai alasan ini sebenarnya merupakan kesimpulan dari silogisme tersendiri yang terbentuk entimema. Entimema tersebut yaitu silogisme yang diperpendek atau tidak memiliki premis umum, karena premis umum dianggap sudah diketahui secara umum. Penalaran bentuk epikerma ini banyak dijumpai dalam buku-buku maupun percakapan sehari-hari. Adapun premis-premisnya yang terbentuk entimema sering dinyatakan kesimpulannya terlebih dahulu daripada premisnya atau mendahulukan sebab dan akibatnya. Berikut beberapa pengertian epikerma menurut para ahli. Menurut Bakri 1986, sebuah silogisme disebut sebagai epikerma apabila salah satu atau kedua premis dalam silogisme tersebut berupa entimema yang terdiri atas kesimpulan dengan salah satu premis. Menurut Budirman 2007, epikerma dapat didefinisikan sebagai bentuk silogisme yang salah satu atau kedua premisnya disertai sebab atau alasan dan keterangan. Sedangkan menurut Lanur 1983, silogisme ini juga disebut silogisme dengan suatu premis kausal. Kausal tersebut berarti hubungan antara suatu peristiwa atau penyebab dan peristiwa berikutnya adalah efek, di mana hal kedua ini merupakan konsekuensi dari yang pertama. Contoh dari epikerma tersebut yaitu, jika hujan, saya harus di rumah. Sekarang hujan, jadi saya harus di rumah. Contoh yang lainnya yaitu, semua murid teladan adalah murid yang cerdas karena rajin belajar. Lila adalah murid teladan karena rajin membaca. Jadi, Lila adalah murid yang cerdas. Contoh, epikerma dapat dijabarkan beberapa silogisme standar. Semua murid teladan adalah murid yang cerdas. Murid yang cerdas adalah murid yang teladan. Jadi, murid yang cerdas adalah murid yang rajin belajar. Semua murid teladan adalah murid yang rajin membaca. Lila adalah murid teladan, jadi Lila adalah murid yang rajin membaca. Semua murid teladan adalah murid yang cerdas. Lila adalah murid yang teladan, jadi Lila adalah murid yang cerdas. Topik pembahasan yang kedua yaitu dilema. Dilema sendiri adalah penyimpulan dalam silogisme majemuk yang lebih kompleks dengan dua komposisi implikatif sebagai premis mayor dan proposisi disjungtif sebagai premis minor yang mewujudkan kesimpulan yang bercabang. Dilema digunakan di dalam perbincangan yang menuntut teman bicara harus mengambil kesimpulan yang sulit atau tidak menyenangkan untuk menuntut keadilan. Dalam dilema tersebut ada beberapa persyaratan penting. Persyaratan yang pertama yaitu disjungsi harus bersifat utuh. Yang kedua, konsekuensi harus sah disimpulkan dari masing-masing bagian. Ketiga, setiap pilihan harus memiliki kekuatan atau akibat yang sama kuatnya. Jika tidak, maka konklusi pasti akan memilih konsekuensi atau dampak teringan dari setiap pilihan. Dan yang keempat yaitu kesimpulan yang ditarik dari masing-masing bagian haruslah merupakan satu-satunya
kesimpulan yang mungkin diambil. Jika tidak, maka lawan kita akan sanggup mengambil kesimpulan yang berlawanan dengan kesimpulan kita. Contohnya, jika aku tidak memberi contekan pada temanku, maka temanku akan membenciku. Jika aku memberi contekan pada temanku, maka guruku akan membenciku. Aku harus memberikan contekan atau tidak memberi contekan kepada temanku. Memberi contekan atau tidak memberi contekan akan tetap dibenci. Atas dasar sistem penalarannya, ada dua macam dilema yang pada umumnya. Yang pertama yaitu konstruktif dan yang kedua adalah destruktif. Dilema konstruktif adalah bentuk penyimpulan bercabang dengan modus ponendo-ponen. Dalam silogisme ekuivalen, yaitu menetapkan anteseden masing-masing proposisi simplikatif pada premis mayor, maka kesimpulannya menetapkan konsekuen masing-masing proposisi itu. Ada 3 hukum dasar dilema konstruktif. Yang pertama, jika anteseden 1, maka konsekuen, dan jika anteseden 2, maka konsekuen. Dan anteseden 1 atau anteseden 2, maka kesimpulannya konsekuen. Dan yang kedua, jika anteseden 1, maka konsekuen 1. Dan jika anteseden 2, maka konsekuen 2. Dan anteseden 1 atau anteseden 2, maka kesimpulannya konsekuen 1 atau konsekuen 2. Yang ketiga, jika anteseden, maka konsekuen 1. Dan jika non anteseden, maka konsekuen 2. Dan anteseden atau non anteseden, maka kesimpulannya konsekuen 1 atau konsekuen 2. Yang kedua yaitu dilema destruktif. Dilema destruktif tersebut yaitu bentuk penyimpulan bercabang dengan modus tolen-do-tolen dalam silogisme ekuivalen. Jika ingkari konsekuen masing-masing proposisi implikatif pada premis mayor, maka kesimpulannya ingkari macam-macam anteseden proposisi itu. Ada 2 hukum dasar dilema destruktif. Hukum yang pertama yaitu jika anteseden maka konsekuen 1, dan jika anteseden maka konsekuen 2, dan non konsekuen 1 atau non konsekuen 2, maka kesimpulannya non anteseden. Yang kedua yaitu jika anteseden 1 maka konsekuen 1, dan jika anteseden 2 maka konsekuen 2, dan non konsekuen 1 atau non konsekuen 2, maka kesimpulannya non anteseden 1 atau non anteseden 2. Bukti ketetapan dilema destruktif dengan tabel kebenaran. Dan bukti kebenaran adalah tautologi. Untuk ingkari kebenaran dengan retorsi, retorsi tersebut yaitu penyimpulan dilema yang kesimpulannya untuk ingkari kesimpulan dilema semula. Misalnya, kesimpulan Iren membunuh atau tidak membunuh tidak dihukum mati karena tidak dimaafkan. Premis mayornya, di Belanda jika TKI yang dituduh membunuh maka tidak dihukum mati, dan jika TKI membunuh maka tidak dibebaskan. Premis minornya, Iren adalah TKI di Belanda yang membunuh atau tidak membunuh. Menurut Mundiri 1994, ada beberapa cara untuk mengatasi dilema, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dengan meneliti kualitas premis mayor. Yang kedua, dengan meneliti alternatif yang dikemukakan.
Dan yang ketiga, dengan menggunakan kontradilema, bila dilema yang kita hadapi tidak mengandung kemungkinan, maka dapat diatasi dengan mengemukakan dilema tandingan. Dan yang keempat yaitu dengan memilih alternatif yang paling ringan. Dengan demikian, dari bahasan antilogisme dan dilema dapat dipahami secara bebas bahwa logika adalah sistem penalaran tentang penyimpulan yang sah atau tepat sebagai berpikir logis dalam bidang hukum, ilmu pengetahuan ilmiah dan kehidupan sehari-hari. Sebab itu, jika berpikir atau menalar tidak mengikuti hukum dasar penyimpulan yang sah, maka dapat dikatakan tidak logis. Sekian dari pembahasan saya ucapkan sekian dan terima kasih.